Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dia hormati, muliakan dan para tokoh agama, tokoh masyarakat dari kados ini, sehingga hadirin wal hadirat inamadian semuanya yang bermukim di masjid ataukah peneliti yang hormati, ya kan? Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sore ini kembali yang kukuh bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat ini yang kukuh telah di akhirat bersama rombongan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Ini acara biasa ke telur. Oleh pertama ini kita Ude, Masjid Aisyah Sarari Ude, kemudian Walau Jauh, mampir di Bener, dan terakhir ini di Mulu di Masjid di sini. Memang untuk Wih, muter-muter bagian laut, wih teras akan tembus, jadi pengengas dia tahu ceremoni. Kemudian tema alu, mari berawal, ada dari orang. Terus kita lanjut. Kemudian di balik mantan kader dijahit, tentang ini. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, maksudnya itulah ceremoni keliling di tubuh. Mungkin nanya mungkin baru turun karena ini kira kalau jauh makin jangan jangan sampai kantor. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa walaupun dia buruk dalam keadaan repot, masih repot si maku masih walaupun repot di si bengkel sempat datang, walaupun repot isi dagangan, lalu dulu kami tetap hadir. Ini menunjukkan bahwa yang dulu bagian dari cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sangat tidak layak bahwa kami sebagai umat beliau tidak ikut hadir mensyukuri nikmat yang luar biasa. Para jemaah yang kita hormati muliakan, ada beberapa hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya namanya Asyura, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ini termasuk hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika yang rukuk pada hari ini dianjurkan berpuasa, dianjurkan bersedekah, dianjurkan santuni anak yatim, dan Rasulullah selalu berpuasa pada 10 Muharram. Kembali 10 Muharram ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu ini Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Nabi Musa dari kezuliman orang-orang kafir tanggal 10 Muharram. Maka Allah memuliakan tanggal 10 Muharram tersebut karena disitulah kemenangan Nabi Musa alaihi salam. Bersyukur Rasulullah berterima kasih sehingga beliau
termasuk memberikan keterangan kepada tiang punggung sunnah kita berpuasa pada 10 Muharram. Nah, ada yang lebih mulia, ada yang lebih patut kita syukuri dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 Muharram ini setiap tahun kita peringati dengan amal ibadah. Nah, yang umum alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati hari lahir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para nabi juga selalu menyebut-nyebut tentang kelahiran beliau. Di antaranya Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israil, orang-orang Israel, apa kata beliau? Inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Berarti Nabi Musa ini adalah Rasulullah, manusia biasa, bukan Tuhan seperti pengakuan orang-orang Nasrani. Beliau ini menyatakan diri, saya ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Inni Rasulullah ilaikum, saya ini utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan membenarkan kitab-kitab sebelum kami, di antaranya adalah kitab Taurat. Wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sekaligus saya akan berikan kabar gembira kepada kalian, akan datang sesudahku Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad atau Habib atau Mahmud atau Rasulul Malahib atau Khairul Anam, Sayyidul Anbiya, karena pasangan beliau, nama beliau ini disebutkan dalam kitab Dalailul Khairat sekitar 201 pasangan beliau. Arab satak sekek alam beliau, pasangan beliau tersebut dalam kitab Dalailul Khairat. Maka inilah yang tunggu syukuri saat ini. Dan pasti para jemaah, kalau Abu Lahab saja sudah diringankan azabnya setiap malam Senin, kami senang waktu Nabi lahir, apalagi dia tumbuh sebagai orang yang beriman, yang selalu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu banyak baca sholawat, pasti yang tumbuh mendapatkan pertolongan Allah, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawinan niki lewat kesempatan niki, mari terus yang tumbuh renungi diri, tafakur, supaya bagaimana iman yang tumbuh semakin meningkat, amal ibadah yang tumbuh semakin meningkat. Hasil enggak tahu jauh yang tumbuh menuju kebahagiaan yang hakiki, hanya iman dan amal soleh. Tidak ada lain bagaimana, hanya iman dan amal soleh. Makanya para ulama soleh, para ulama terdahulu, salafus soleh, beliau ketika diuji oleh Allah berupa kehilangan harta, diuji oleh Allah berupa sakit yang terus menerus, apa kata beliau? Ya Allah, hamba ridho terhadap segala ujian ini. Hamba ridho aku habiskan segala yang hamba miliki, tapi satu yang hamba mohon, ya Allah, jangan engkau cabut iman yang ada di dalam diri hamba. Dan inilah pentingnya iman. Maka dia tumbuh terus, muzakarah terus, bertolak terus, tafakur, agar iman kita semakin meningkat dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
kalah dengan Inggris. Bulan puasa yang lalu yang ke Inggris 2 hari kemarin terakhir yang diundang sebagai narasumber tentang wawasan kebangsaan. Ada mahasiswa yang berasal dari Indonesia belajar di Inggris. Kemudian dulu waktu bulan puasa yang ketemu dengan beberapa pejabat yang ada di Inggris, lalu dia dapat cerita di situ ada wali kota Woking. Beliau itu adalah orang Islam. Alhamdulillah. Ini pertama kali di Woking wali kotanya adalah Muslim. Di negara yang super power, di negara barat, ternyata kemarin terpilih wali kotanya adalah Muslim. Namanya Mr. Hussein. Saya bilang sama staf untuk bisa bertemu, dan alhamdulillah saya ketemu dengan beliau. Kemudian yang diajak keliling ke kota Woking oleh beliau. Kemudian diajak ke masjid yang beliau rintis dengan orang-orang Muslim di sana. Dulu beliau cerita kalau masjid ini kecil, hanya bisa menampung 30 jemaah sekitar tahun 1980-an. Hanya bisa menampung jemaah 30. Tapi karena Islam semakin pesat perkembangannya di Inggris, Islam semakin banyak yang masuk Islam, sehingga masjid ini tidak bisa nampung. Dan alhamdulillah waktu ini dia berkunjung, masjid itu diperbesar dan bisa menampung sampai 2000 jemaah. Alhamdulillah. Ini seorang di negara yang super power, dulu minoritas Muslim, sekarang sudah banyak masuk Islam. Mereka kaji kebenaran Islam. Yang umum tidak boleh kalah di masjid kota ini. Terdidik Islam, diberikan pendidikan agama, belajar Al-Quran, jangan sampai kalah dengan orang-orang biasa. Nah, kemudian ada lagi yang membuat kita bangga, para jemaah. Waktu itu kita memperkenalkan diri, senator dari Indonesia masing-masing daerah. Kemudian yang bilang dari NTB, Lombok, tidak dikenal. Lalu begitu dia sebut sirkuit Mandalika, langsung dengan Inggris ini pejabat-pejabat, oh sirkuit Mandalika, very good, langsung terkenal. Tahun ini kutil tanggal 30 Gilengan baru. Nah, tentu menjadi kebanggaan yang kalau sudah di luar negeri, lagi di dalam negeri, yang keliling daerah di Sulawesi sampai Papua ini, lalu sebut sirkuit Mandalika aja langsung doang tenang. Lombok luar biasa. Dan ke luar negeri sudah dikenal. Tentu tantangan yang dulu semakin besar. Ke depan, semakin banyak orang-orang yang akan berkunjung ke Lombok ini. Sudah bisa menyaingi banyak. Termasuk pada imbasnya perusahaan di sana di Indonesia. Karena sudah dirancang akan dibangun jalan lingkar Lombok Timur tembus Lombok Tengah di Indonesia. Nah, jadi tantangan yang fokus ke depan semakin besar. Terutama adalah tantangan moral generasi yang tumbuh, akhlak generasi yang tumbuh, baik balok yang tumbuh. Maka dari sekarang harus kita wanti-wanti, harus dia tumbuh jaga bayi balok yang tumbuh dengan pendidikan agama. Karena hanya itulah yang akan menyelamatkan dia dia tumbuh. Membangun moral tanpa agama ibarat lentera tanpa suku. Kata mantan Menteri Agama dulu di daerah Orde Baru, di daerah Presiden Soeharto, almarhum Profesor Dr. Mukti. Kata beliau, membangun moral tanpa landasan agama ibarat lentera tanpa sumbu. Bukan terkenal lentera tanpa sumbu. Bila kecopok kena nina, bila kecopok sadar si halal masih tidak alhamdulillah kecopok.
mana listrik masih bisa kode lain ini masih dari kurung masih batu beli lah itu batu ini sampai bernampak batu itu beli lah kalau almarhum mama Eman doang kan ganti lah jalan truk ada di Bali seluruh maka datang truk kayak itu selalu kita melalui kita kontrol jadi lain ini masih dari bilang sikit. Nah, kata beliau membangun moral tanpa landasan agama di mana bila kecobok narasi. Maka inilah pentingnya pendidikan agama. Maka berharap ada makin tinggi dunia pendidikan Al-Quran harus dia utamakan di dalam sehingga malah visi bisa baru dikit. Tantangan yang umum ke depan semakin besar, semakin luas. Inilah hikmah kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baru santun kebaca ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya itu. Sungguh dalam diri Rasulullah ada contoh suri teladan yang baik. Ini hikmah kita memperingati Maulid Nabi agar bagaimana supaya yang memiliki bisa berakhlakul karim. Nilai yang memiliki adalah akhlak. Qimatul mar'i akhlaquhu, nilai seseorang itu adalah akhlak. Sering dia bilang menjadi ustaz kalau tidak berakhlak jatuh nilai. Menjadi pejabat kalau tidak berakhlak jatuh nilai. Maka waktu dia dulu pondok di situ pondok setiap malam pasti narah kebacaan dengan guru santri wajib menjaga akhlakul setiap malam bernasihat. Niki saran penting saran beberapa kira-kira ke depan datang dari berbagai macam negara membawa budaya masing-masing. Kalau tidak berakhlak dari jauh lebih akan rugi banyak banget lebih-lebih di daerah selatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sekadar kumpul-kumpul doang, bukan sekadar ke ngopi atau merokok di masjid, tapi ketika selesai memperingati Maulid Nabi kita renungi. Dan alhamdulillah juga baru ada bija kekuris kancen telur niki bentuk tentang terawat akhlak moral bija jari bayi balok yang saya telur niki di masjid bener bagian bang namun bener bagian di dinara berarti dinara kakak sini bener bagian di sini padua bawah. Nah ini bagian dari kita menjaga moral. Dari manti sudah kita didik. Jadi sebenarnya mulisan ini para jemaah bukan sekali, namun bau setiap jalur kekurisaan bidadari. Namun bau setiap jalur dia pasal dia. Alhamdulillah ada di bangku ini. Setiap jalur selalu jauh dari tuan guru. Namun jauh tuan guru ustaz kiai. Setiap lewat pun jauh kekurisaan. Mana-mana mesak itu deh, kalau air, mana-mana naik. Baca selawat mesak, sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa anak itu akan menjadi anak. Jadi murid ini bukan saja makin tidak sekali, namun bau ulangi kerana. Anda sekarang kau ngaji, borong tangan sih terkuris. Sudah lalu, jadi itu mana gua umur 4 tahun masih menjauh, gua umur 5 tahun masih menjauh kurus gitu. Nah ini hikmah, milen
Adik sapi jadi kita terkoresan tetap kedungan si para tuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan berkat sendiri ini hidupkan sunnah Rasulullah ini yang umum nanti bisa melihat indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luluh yakin para jemaah, mangkin ini sedang bersilaturahim, diikat di masjid, kemudian tadi diajak baca selawat oleh kiai, mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu semua bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki sopok amalan atau diantara amalan yang kelak pasti mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Di antara niki man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah. Bersilaturahim ini termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang umum iktikaf di masjid, niat iktikaf menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang umum bersedekah roh, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngurisan bijak ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat berjemaah tadi sholat asar, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari alam, namun darah sebagian batuk Maulid ini adalah bid'ah, darah dasar, darah lalu alasan. Nah, ini yang harus yang umum pertahankan, karena kita hakikatnya sedang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara amalan yang mendapatkan pertolongan Allah nanti di hari kiamat, man ahya sunnati, orang yang banyak membaca orang yang menghidupkan sunnah. Kemudian yang kedua diantaranya adalah man aktsara sholata alayya, orang yang banyak membaca sholawat. Kirim bersalawat. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kirim bersalawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatan surga diperuntukkan bagi orang-orang yang banyak membaca sholat. Maka para jemaah, setelah yang rukuk memberikan Maulid Nabi ini atau di bulan Rabiul Awal ini, namun bau baca selawat dia gedung 1000 kali. Sanggup kira-kira selawat 1000 kali sejenuh? Insyaallah gak boleh deh. Loh ya harus sekali ini. Kamu kepeng 5.000 sekali. Lamun selawat 1.000 kedua. Kontek-kontek silang ni. Dia perlu bila-bila cukup Allahumma salli ala sambil lampak, sambil kepegawaian bauran, sambil kelancaran, sambil mimpi, baca selawat. Usahakan jadi bulan Rabiul Awal ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, menyambut kelahiran beliau, baca selawat jadi kurang 1000 kali tiap. Insyaallah dengan juga membaca selawat, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat yang dulu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat baca selawat. Dan yang terpenting nanti yang lungguh bersama rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya untuk kita semua, dan yang tidak bisa lama-lama juga yang harus persiapkan diri lagi untuk isi pengajian Idul, dan mudah-mudahan di lain kali kita bisa bersilaturahim kembali. Kalau ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taala. Kalau ada yang salah hilaf bukan kebetulan kejahilan dari pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna wa anfusana wa anfusana wa ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa nasrana والشر ما فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Baca Fatihah khusus untuk bija terbaik sama ketulisan ini mudah selaku dari masalah sehat walafiat barokah dikabulkan segala cita-citanya husnul khatimah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin para jemaah, Al-Mukarram pun akan langsung berangkat. Maka tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita iringi keberangkatan perjalanan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadina wa habibina wa syafi'ina wa zurina Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Thank you.